أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقل جاء الحق وزهق الباطل Innal batila kana zauqa. Sekarang di Bogor? Di Bogor, Ustad. Di Cibinong, Ustad. Oh, Bogor Cibinong. Iya. Gimana nih? Gangguannya tambah membesar ya? Wallahu a'lam, Ustad. Enggak, maksudnya. Cuman ini ada bekasnya warna hijau, sampai memar gini. Di mana, di tenggorokan? Iya, di sini. Jadi kayak memar, terus kayak warna hijau gitu. Ya, hijau kayak gitu. Tapi nggak ada kayak benjolan gitu, nggak? Kalau di dalam itu kayak ada benjolan ya, cuman itu kayak ngegejlok gitu, kayak ngegejlok kayak semacam tulang. Kalau ngegejlok gimana sih Ustaz ngerasanya? Iya. Kayak gitu. Terus di sini kayak urat-urat, bukan urat-urat aku gitu. Berarti yang dirasakan cuma di bagian leher itu ya? Iya, di leher di sini juga udah kayak ngelobang gitu. Kayak di perut, di kepala nggak merasakan sakit ya, cuma di tenggorokan itu? Tenggorokan, cuma kalau di perut sama di kemaluan itu kayak kalau habis wiridan itu suka ada yang naik. Terus pas zikir. Berarti di bagian sensitif itu seperti kayak ada makhluk gitu ya, berjalan gitu? Iya. Kayak ada makhluk itu. Iya. Ini kayak teteh aku ini. Juga di sekitar tuh kayak ditakut-takutin, cuman aku gini aja, positif aja. Aku nggak ngerasa takut sama yang kayak gitu, karena yang merasa takut itu dia juga. Jadi kayak ngebikin buat aku supaya negatif gitu, supaya sozon. Supaya pikiran-pikiran negatif gitu ya? Ya, jadi supaya pikiran-pikiran negatif campur aduk gitu segala macam. Ya. Jadi teteh ini diuji Allah ya, sudah tahunan ya. Jadi sudah tahunan bahkan pasien terlama itu ya yang saya rukyah teteh ini ya. Tapi Ustadz gini, suka ada yang bilang tuh ngeremehin soal perihal diri aku tuh, nyalahin soal tentang diri aku, seperti gimana gitu, kayak bagi dia tuh menyeloteh kayak gitu tuh kayak mudah dan gampang gitu ya. Kalau dia ada di posisi saya, dia nggak bakalan sekuat apa yang dia ingin. Itu maksudnya penilaian orang lain? Iya, penilaian orang lain kayak begitu. Jadi penilaian orang lain itu tidak memahami seseorang yang mengalami pengaruh sihir ya. Jadi tidak mengalami dia, karena pengaruh gangguan jin ini sangat berdampak dan luar biasa ya, mengganggu psikis para pasien-pasien ya. Jadi hanya orang-orang yang tahu aja yang bisa merasakan gitu, atau hanya orang-orang yang bisa merasakan tuh yang pernah merasakan gangguan jin gitu teh nggih. Jadi teteh ini seperti ini, saya kasih teori ya. Mulai sekarang teteh itu fokus aja di kesembuhan, bukan teteh aja yang tak sampaikan, tapi semua pasien-pasien yang saya tangani itu tak suruh fokus aja di kesembuhan ya. Jadi jangan berfokus ke siapa pelakunya,
siapa dukunnya. Enggak, aku nggak pernah ke situ. Cuman memang yang di dalam itu dia tuh ngedorongnya tuh segala macam apapun segala seabrek yang dia bikin tuh. Iya. Kayak mau dilimpahkan gitu. Kalau aku nggak mikirin yang kayak gitu, cuman dia nggak mau kalah tuh. Iya, jadi yang di dalam itu membisikkan supaya mengarah ke situ ya, mengarah ke makanya ini fokus saja ya, karena ketika seseorang yang mengalami gangguan jin sihir ya, bila mana dia memikirkan siapa pelakunya, siapa yang menzolimi, itu di samping pertama terjadi fitnah, bisa juga memicu fitnah, itu juga memicu akan terhalang kesembuhannya. Karena apa? Nah, ketika teteh itu berpikiran negatif si A, si B, secara otomatis kan di perasaan itu ada emosional gitu loh. Emosional terus benci kepada orang itu. Nah, itu yang membuat justru supaya si pengaruh sihir itu semakin kuat gitu teh. Fokus di kesembuhan. Kalau umpamanya bisikan-bisikan mengarah kepada seseorang yang mungkin nanti memicu terjadinya fitnah, abaikan ya. Iya, aku selalu abaikan, dan itu pun juga aku selalu langsung percaya atau gimana gitu. Ya, karena ketika mungkin ini mungkin kalau umpamanya suami ada mendengarkan itu ya bisa memahami. Mungkin ketika ini teteh itu termasuk kuat ya menghadapi ini semua. Ini sudah hampir 4 tahun lebih ya. Ya. Ini teteh kuat ya, mungkin belum tentu kalau orang lain itu kuat gitu loh. Makanya ini juga teteh itu harus bersyukur kepada Allah ya. Walaupun teteh ini belum disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, akan tetapi teteh itu pengaruh yang di badan itu tidak sesuai apa yang diharapkan gangguan itu ya. Iya. Nah, itu salah satu nggak bisa diem ya, si makhluk itunya tuh. Iya. Jadi teteh itu jangan putus asa ya, karena teteh itu termasuk kategori juga Allah lindungi ya. Jadi gangguannya itu tidak terlalu besar menguasai di diri teteh ya, masih bisa menguasai. Iya, Ustaz. Yuk teteh yuk. Airnya sudah disiapkan di situ.